warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Evi Novianti, NIM 221417176731. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri Tulakan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri Tulakan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 materi alat pembayaran dengan menerapkan model pembelajaran PJBL. Berikut ini video pembelajaran saya, mohon kritik dan saran agar pembelajaran saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah kelasnya sudah dibersihkan hari ini? Sudah. Ya, terima kasih anak-anak ya. Kelasnya sudah dibersihkan, jadi kita bisa lebih nyaman dalam belajarnya. Tidak ada sampah yang berserakan dan tidak ada kotoran yang ada di dalam kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian kalian. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Kenapa Mbak Ibu pakai jaket? Apakah sedang meriang? Dingin, ya. Ini memang cuacanya tidak menentu dingin ya. Tetapi kalau dalam pembelajaran di dalam kelas, jaketnya dilepas ya Mbak. Tolong jaketnya dilepas terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Siti. Mas Ridho, ayo bajunya dirapikan. Yang lain, yang cowok-cowok bajunya dirapikan. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Nelly yang sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ahadani, Adiza, Aulia. Alhamdulillah hadir semuanya ya anak. Terima kasih sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran yang baru ini. Selanjutnya, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silahkan berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita tetap bersama. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Sebelum Ibu memulai tentang pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Saya Iya, silakan. materi minggu lalu tentang pasar. Iya, tentang pasar. Apa Mbak yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangan teman-teman. Ada yang belum pernah ke pasar? Tidak ada ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan pelajari materi baru, yaitu materi tentang alat pembayaran ya. Selanjutnya BV akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menyusun hasil karya
sederhana tentang alat pembayaran tunai dan non tunai dengan kreatif dan bertanggung jawab. Kira-kira tahu apa yang akan dibuat? Masih bertanya-tanya? Iya. Oke. Hasil karya sederhananya nanti kalian anak-anak akan membuat berupa infografis, ya? Ya. Oke. Ada yang tahu tentang uang? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Ella. Uang adalah dapat diterima oleh umum, dapat digunakan sebagai alat tukar dan juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Menurut kalian lebih mudah menyimpan uang kertas atau menyimpan uang logam? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Dani. Lebih mudah menyimpan uang kertas, Bu, karena kalau uang kertas tidak berat dan mudah untuk dibawa. Iya, alasannya tepat sekali. Jadi kalau uang kertas sudah dibawa, misalkan kita membawa uang 1 juta, bisa dimasukkan dalam kantong. Bisa membayangkan kalau kita membawa uang 1 juta menggunakan uang logam terus kita mau jalan-jalan, kira-kira kantong kita berat atau tidak? Berat ya. Jadi mudah membawa uang kertas. Apakah kalian selalu melakukan transaksi menggunakan uang tunai? Saya, Bu. Ya, silakan Besti. Tidak, Bu. Pernah suatu kali saya melakukan transaksi menggunakan pembayaran non tunai, yaitu saat melakukan pembelian online. Iya, tepuk tangan teman-teman. Sekarang lagi marak online shop gitu ya. Ada pembayarannya yang bisa dilakukan secara COD, ada juga yang bisa dilakukan menggunakan apa? Pembayaran online. Jadi ada suatu toko bisa dilakukan secara COD pembayaran nanti setelah kita menerima barang. Tetapi ada juga suatu toko yang tidak bisa melakukan COD. Jadi kita harus melakukan pembayaran secara online. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kelihatannya ini kalau sudah lesu, lemah, ini tidak semangat. Ada yang masih mengantuk? Ada tidak? Ya. Oke, mana kita berdiri semuanya? Kita ice breaking terlebih dahulu. Biar mengusahakan. Siap ya? Oke, semuanya siap? Siap. Oke, ayo kita mulai ice breaking kita biar kita lebih semangat. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Bagaimana lebih semangat? Oke, silakan duduk kembali. Gambar apa ini? Infografis tentang sejarah uang dan tentang fungsi uang. Iya, betul sekali. Ini adalah infografis anak-anak. Jadi ini gambaran nanti anak-anak mengerjakan infografis ada referensi yang seperti ini. Tapi nanti anak-anak bisa mengkreasikan dengan ide kalian yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik. Jadi Baby tidak membatasi untuk kreasi kalian ya. Ini hanya sebagai referensi saja. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat infografis, itu yang pertama ada buku gambar, ada penggaris, ada pensil, penghapus, spidol, dan pewarna. Ya, sudah jelas tentang alat dan bahannya? Sudah. Jadi untuk waktu penyelesaian pengerjaan infografis ini yaitu selama 70 menit. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya yaitu proyek dilakukan secara berkelompok. Jadi pengerjaan infografis ini tidak dilakukan secara individu, tetapi dilakukan secara berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing. Oke. Untuk petunjuk pengisian dalam LKPD, yang pertama itu isi data kelompok dengan jelas. Nanti jangan-jangan kelompoknya 3 yang ditulis 2. Terus yang satu waktu penilaian, Bu, saya udah dapat nilai protes ya, karena nama kelompoknya tidak diisikan dengan jelas. Temannya ketinggalan gitu ya.
Oke, selanjutnya baca dan cermati petunjuk dalam LKPD. Nanti Bu Evi berikan LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1 nanti membuat infografis tentang sejarah uang. Kelompok 2 tentang fungsi uang. Kelompok 3 tentang jenis uang. Kelompok 4 tentang syarat uang. Kelompok 5 tentang alat pembayaran non tunai. Kelompok 6 jenis alat pembayaran tunai. Yang kelompok 7 manfaat alat pembayaran non tunai. Selanjutnya buatlah infografis dalam buku gambar dan dipresentasikan infografis kalian. Untuk kriteria penilaiannya, nanti kira-kira apa ya kriteria penilaiannya? Ini banyak sekali gitu ya. Nah, untuk isi ataupun teks itu untuk kriteria penilaiannya ada 1 sampai dengan 4 ya. Kira-kira nilai 1 itu nilai yang baik atau nilai yang jelek? Untuk nilai 1 itu adalah nilai terendah. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik itu harus mencapai nilai 4. Untuk nilai 1 itu isi teksnya terlalu panjang, miskin informasi, tidak jelas keterbacaannya, atau seluruh kriteria tidak terpenuhi. Itu mendapatkan nilai 1. Jadi kalau teksnya terlalu panjang sekali, miskin informasi, itu mendapatkan nilai 1. Untuk mendapatkan nilai 2 hanya salah satu dari kriteria isi atau teks yang baik dipenuhi, sementara 2 kriteria tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya untuk kriteria penilaiannya itu ada desain. Jadi desainnya tuh warnanya harus bagaimana agar mendapatkan nilai yang terbaik. Warnanya harus menarik, ukuran elemen penyusun proporsional, pesan yang ingin disampaikan menjadi pusat perhatian, ya. Nah, kalau warna, ukuran, elemen penyusun, pusat perhatian tidak menunjukkan desain yang baik, itu mendapatkan nilai 1. Nah, untuk gambar itu harus menarik, bermakna sebagai penyampai pesan dan orisinil, itu mendapatkan nilai yang tertinggi. Untuk tujuan penyampaian pesan, pesan mudah ditangkap oleh pembaca. Jadi infografisnya nanti misalkan ada pembaca melihat, oh ini menyampaikan ini, gitu. Jadi langsung bisa tertangkap, gitu ya. Sudah jelas? Atau ada pertanyaan tentang penilaian? Tidak. Tidak ada? Oke, jadi lanjutkan ya. Untuk konsep pendukungnya, tentang uang. Apa pengertian uang? Uang adalah ciri yang dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya untuk yang sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Awalnya manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas, koin, dan akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang, saat ini telah terjadi evolusi uang yaitu dalam bentuk non tunai. Jadi yang sudah kalian nikmati sekarang seperti yang dicontohkan tadi sama Mbak Nelly, menggunakan lebih mudah membawa uang kertas. Itu sejarahnya melalui sistem barter terlebih dahulu yang sampai sekarang sudah berevolusi menjadi bentuk non tunai. Untuk alat pembayaran non tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Seperti yang sudah dicontohkan oleh teman kita tadi ya. Ada yang lain yang sudah melakukan pembayaran non tunai? Banyak ya? Banyak juga. Sekarang kan sedang marak pembelian online, ya. Untuk jenis-jenis media pembayaran non tunai, yang pertama yaitu media pembayaran berbasis kertas, yang kedua media pembayaran elektronik, yang ketiga media pembayaran berbasis kartu. Untuk manfaat dari sistem pembayaran non tunai, transaksi kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa dilakukan transaksinya kapanpun dan dimanapun, ya. Mudah mengatur pengeluaran,
praktis dan efisien, serta menghindari tindak kriminal. Jadi misalkan kalau kita mempunyai mobile banking, dalam saldo tersebut berisi puluhan juta ataupun ratusan juta, kan tidak kelihatan dari penjahat ataupun orang yang tidak bertanggung jawab. Beda lagi kalau kita membawa uang tunai, misalkan kita membawa uang tunai senilai 200 juta, kira-kira banyak sekali tidak? Banyak, nanti diincar, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul sekali. Selain itu juga mendapatkan banyak promo dan diskon. Sekarang lagi marak ya, promo dan diskon. Oke, untuk LKPD-nya ini nanti bentuknya seperti ini ya, nak. Jadi tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyusun hasil karya sederhana tentang alat pembayaran dengan kreatif dan bertanggung jawab. Sudah jelas? Jelas ya? Ini adalah contoh infografisnya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Selanjutnya, nanti jangan lupa mengisi nama kelompoknya ya. Untuk nama kelompok itu nama anggota kelompoknya siapa saja. Nama kelompok nanti diisi kelompok 1, kelompok 2 dan selanjutnya ya. Untuk petunjuk belajarnya yaitu buatlah infografis dengan tema alat pembayaran tunai dan non tunai. Bekerjalah secara berkelompok ya, jangan bekerja sendiri. Temannya satu kelompoknya diajak bekerja ya. Oke, konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas ya. Nanti jadi bisa tanya-tanya. Untuk kriteria proyeknya yaitu yang pertama keterkaitan karya dengan tema, kreativitas dan orisinalitas, ketepatan konten, pesan dan desain yang dibuat ya. Oke, untuk tema infografis yang pertama yaitu sejarah uang, fungsi uang, jenis uang, syarat uang, alat pembayaran non tunai, jenis alat pembayaran non tunai dan manfaat alat pembayaran non tunai. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk di awal tadi. Ayo anak-anak, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Sudah dibaca LKPD-nya anak-anak? Sudah. Mengerti ya? Sudah. Ada yang kurang paham? Silahkan ditanyakan kalau ada. Ya, silahkan Besti. Dalam pembuatan infografis ini, apakah benar diperbolehkan untuk mengkreasikan ide kita dan dituangkan ke dalam infografis ini? Oh, sangat boleh sekali anak-anak, malah lebih disarankan ya. Jadi ide kreatif kalian untuk membuat infografis ini sangat diperlukan. Karena dengan ide kreatif kalian akan menghasilkan infografis yang lebih menarik dan lebih baik lagi ya. Jadi BFI tidak membatasi infografis ini harus seperti yang Bu Evi sudah contohkan tadi, tidak. Jadi anak-anak bisa bebas mengkreasikan, tetapi harus diingat jangan keluar dari topik pembahasan yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Ya. Jelas ya? Jelas. Ya.
membuat infografisnya sudah selesai semuanya? Sudah. Pemaparannya sudah selesai? Sudah. Baik, berarti siap untuk presentasi ya? Siap. Oke, presentasi akan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu atau yang sudah siap? Dari kelompok 1. Oke, berarti sudah disepakati presentasinya berurutan ya? Ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Siap ya? Siap. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 mengambil tempat. Waktu dan tempat berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang syarat-syarat uang yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Reva. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum, acceptability. Syarat utama uang adalah acceptability atau dapat diterima secara umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, sebagai standar pencicilan utang, atau sebagai alat pembayaran. Yang kedua, mudah disimpan atau storable. Syarat uang berikutnya adalah fungsi storable atau mudah disimpan. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar atau mudah dibuka. Uang harus mudah disimpan di mana saja seperti di saku atau di dompet. Yang ketiga, mudah dibawa atau portability. Selain mudah disimpan, syarat uang yang lain adalah mudah dibawa atau portability. Uang harus ringan dan mudah dipindahkan dari satu tempat atau ke tempat yang lain. Hal ini tentu untuk memudahkan pembayaran. Bayangkan saja, jika berat uang mencapai 5 kg, maka orang akan kesulitan membawa uang. Yang keempat, durability. Syarat uang juga meliputi durability-nya atau ketahanannya. Uang haruslah tahan lama dan tidak mudah rusak. Kualitas fisik uang harus awet dan tahan lama, serta tidak mudah robek, pecah, luntur, atau rusak. Hal ini agar nilai dari uang itu tidak mudah hilang. Yang kelima, mudah dibagi, divisibility. Uang juga harus mudah dibagi ke dalam berbagai nilai nominal. Artinya, uang harus mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai aslinya sehingga uang dapat digunakan untuk kelancaran jual beli dan dapat diatur pembagiannya menurut satuan dengan berbagai ukuran nominal. Yang keenam, ada jaminan dari pemerintah. Uang yang beredar diterbitkan oleh pemerintah, tentu setiap uangnya diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang ketujuh, nilai stabil, stability of value. Uang juga harus memiliki nilai yang stabil atau stability of value. Jika nilai uang naik turun tidak menentu, orang pun tidak mau menggunakannya sebagai alat tukar. Kestabilan nilai ini sangat penting sebagai syarat uang agar tidak terjadi fluktuasi yang besar. Yang kedelapan, kualitas cenderung sama, uniformity. Uang juga memiliki syarat uniformity atau kualitas sama. Kualitas tiap uang harus cenderung sama dan tidak berbeda. Artinya, tidak ada satu uang pada nominal yang sama dengan kualitas yang lebih dibandingkan uang lain, karena akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Yang kesembilan, tidak mudah dipalsukan, scarcity. Uang juga harus tidak mudah dipalsukan. Harus terdapat ciri-ciri khusus dari uang yang membuat benda ini menjadi tidak mudah dipalsukan oleh para pemalsu uang. Jika uang gampang dipalsukan, maka nilai uang akan turun karena diperkirakan akan banyak uang palsu bertebaran di masyarakat. Yang terakhir, ada kontinuitas yang berkelanjutan. Syarat uang yang terakhir adalah harus ada sebuah kontinuitas yang berkelanjutan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Saya. Ya, silakan. Jelaskan syarat uang harus ada kontinuitas yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh teman saya, Vina.
Penggunaan uang tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga kepercayaan masyarakat kepada uang tersebut masih ada. Bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Jawabannya sangat jelas dan dapat diterima. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4? Tidak. Tidak, kalau tidak ada berarti masukan dari BV ya untuk kelompok 4. Yang pertama, pewarnaan dalam infografisnya sudah bagus, perpaduan warnanya sudah bagus, desain yang digunakan juga sudah bagus. Untuk penyajian dalam presentasinya juga sudah bagus, secara keseluruhan sudah bagus untuk kelompok 4 ya. Ada sedikit saran dari Bevi, yaitu pertahankan kekompakan kalian dalam presentasi yang seperti ini ya. Untuk kedepannya mungkin lebih menyajikannya lebih baik lagi ya. Jangan bosan untuk mencari ilmu gitu ya. Kalau sudah cukup presentasi dari kelompok 4, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat, Bevi, persilahkan untuk kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat alat pembayaran non tunai yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat alat pembayaran non tunai. Di sini saya akan menyampaikan 5 manfaat dari sistem pembayaran non tunai. Yang pertama, transaksi kapanpun dan dimanapun. Pengguna tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM hanya untuk melakukan transaksi. Tidak ada lagi yang namanya mengantre demi membayar tagihan listrik, internet, hingga asuransi. Cukup akses e-wallet dan pilih jenis pembayaran yang diinginkan. Dan dalam sekejap tagihan pun lunas. Pengguna bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Di tengah-tengah pekerjaan kantor, saat mengobrol bersama rekan kerja, atau dalam perjalanan pulang ke rumah. Yang kedua, mudah mengatur pengeluaran. Tidak hanya mempermudah proses pembayaran, karena pengguna dapat lebih mudah mengatur pengeluaran jika menggunakan e-money. Anda bisa mengisi saldo e-money sesuai kebutuhan harian dan tidak perlu mengisinya secara berlebihan. Selain itu, setiap transaksi top up yang dilakukan juga tersimpan di histori aplikasi e-wallet sehingga pengeluaran pun tercatat rapi. Yang ketiga, praktis dan efisien. Dengan menggunakan alat pembayaran tunai, baik yang berbasis kartu maupun elektronik, pengguna tidak perlu repot membawa lembaran uang tunai. Semua fitur pembayaran sudah tersedia di kartu ataupun aplikasi e-wallet pengguna. Tidak hanya praktis, karena proses transaksi cashless juga jauh lebih cepat dibanding transaksi tunai. Yang keempat, menghindari tindak kriminal. Membawa uang dalam jumlah banyak pastinya membuat seseorang semakin berhati-hati dalam bepergian. Inilah yang dapat diantisipasi dari pengguna alat pembayaran non tunai. Cukup dengan suatu kartu e-money berisi di dompet ataupun aplikasi e-wallet di smartphone sudah mengamankan diri dari potensi tindak kejahatan di luar sana. Di samping itu, sistem keamanan alat pembayaran non tunai berbasis kartu maupun e-money juga sudah teruji. Keduanya dilengkapi PIN dan nomor OTP yang hanya diketahui oleh pengguna. Apabila terjadi tindak kejahatan, pengguna bisa segera memblokir kartu debit atau kredit maupun e-money sehingga saldo tetap aman. Yang kelima, mendapat banyak promo dan diskon. Menjamurnya produk-produk di marketplace yang dijual oleh ribuan hingga jutaan merchant yang nyatanya turut menguntungkan pengguna alat pembayaran non tunai. Berbagai promo dan diskon tersedia untuk calon pembeli yang menggunakan e-wallet sebagai medium pembayaran. Tidak hanya marketplace,
Karena diskon-diskon seperti potongan harga hingga cashback juga dapat ditemui ketika membeli tiket kereta, pesawat, hotel, hingga tempat wisata. Dari presentasi saya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 7. Saya, Ya, silakan. apa keuntungan dan kerugian dari pembayaran tunai? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Keuntungan dan kerugian dari pembayaran tunai. Keuntungan sistem pembayaran tunai yaitu praktis, seperti membayar menggunakan kartu kredit. Jadi tidak perlu menyiapkan banyak tempat untuk menyimpan uang cash. Sedangkan kerugiannya yaitu harus bisa membayar lunas dengan uang yang ada di bank. Jika tidak ada, maka terjadilah hutang. Dan jika tidak bisa membayar hutang akibat pemakaian kartu kredit, maka rumah dan harta benda akan disita oleh pihak bank. Bagaimana, apakah jawaban bisa diterima? Bisa, sangat sekali, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 7? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka masukan dari Baby ya untuk kelompok 7. Untuk pewarnaan dalam infografisnya sudah bagus, perpaduan warnanya juga sudah bagus, desainnya juga sudah bagus ya. Untuk penyajian dalam presentasinya juga sudah bagus, intonasi suaranya, penyaji presentasi juga sudah sangat bagus ya. Secara keseluruhan sudah bagus untuk presentasinya dari kelompok 7. Saran dari Baby, pertahankan kekompakan kalian dalam presentasi yang seperti ini ya. Itu saja masukan dari Baby. Kalau tidak ada pertanyaan atau masukan dari teman yang lainnya, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 7. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 7. Jadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 sudah menyajikan presentasinya dengan baik ya. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Eva. Yang saya dapatkan hari ini, saya mengetahui tentang alat pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Selain itu, dengan presentasi menggunakan infografis, kami semua bisa lebih belajar banyak ilmu yang baru. Di samping itu, kami juga menjadi termotivasi untuk belajar, karena dengan pembelajaran seperti ini, kami tidak mudah bosan. Iya, terima kasih Mbak Eva atas argumennya. Jadi benar sekali ya, kegiatan kita hari ini atau manfaat yang kita dapatkan dalam kegiatan ini, kita lebih mahir dalam kegiatan ekonomi. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Eva. Selanjutnya, Baby pengen tahu kesan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang atau kalian merasa bosan dengan pembelajaran yang seperti ini? Silahkan memilih emoticon yang ada di layar monitor. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak karena pembelajaran hari ini menyenangkan. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran hari ini, Baby pengen tahu pengalamannya dalam pembuatan infografis dan dalam presentasi menggunakan infografis. Ada yang bisa mewakili? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya, pembuatan infografis kali ini tidaklah mudah karena kita membutuhkan ketelitian dan keteladanan dalam model-model yang mana, sehingga bisa lebih kelihatan menarik bagi pembaca. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ada yang lainnya? Saya Bu. Ya, silakan. Presentasi menggunakan infografis ini adalah hal baru bagi kami, sehingga kami merasa lebih termotivasi untuk belajar. Karena dengan menggunakan infografis ini, kita bisa belajar ilmu yang baru dengan presentasi yang menarik. Ya, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita yang ya, terima kasih anak-anak. Kali ini kalian sudah menampilkan tampilan yang sangat luar biasa. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 menampilkan hasil diskusinya tentang pembuatan infografis ini sudah sangat luar biasa. Pertanyaan dari kelompok lain juga sudah terjawab dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Mungkin ada pertanyaan dari
dirasa cukup pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum